Om, saya nanti malam masuk ke dalam. Saya sudah tinggal dan menikah dengan orang sini. This is Yuri, and welcome back to Yuri's Lore. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Yuri di Yuri's Lore. Kali ini kita akan membahas peradaban goib lainnya setelah sebelumnya kita pernah membahas tentang kota Saranjana. Konon katanya di Indonesia ini tidak cuma ada satu peradaban goib, tapi masih ada juga yang lainnya. Dan salah satu yang akan kita bahas kali ini berada di Sulawesi Tengah, yang mana katanya ini adalah kerajaan goib paling besar di Indonesia yang dijaga oleh 9 panglima dari siluman. Apakah kalian percaya? Ayo kita bahas lebih lanjut. Let's seek for the answer. Wentira. Wentira adalah sebuah kota yang dikenal sebagai kerajaan goib yang terletak di antara kota Palu dan juga Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Tepatnya, terletak di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara. Wentira ini dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai sebuah kerajaan jin yang terbesar di Indonesia. Bahkan, masyarakat yang tinggal di bagian manapun di Sulawesi sudah mengenal Wentira. Dan juga, berita tentang Wentira ini pernah ditayangkan di TV nasional. Menurut sumber informasi, kota Wentira ini konon katanya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda dan juga Jepang. Dan nama kota ini sebenarnya diambil dari kata Wentira dan bermakna sebagai air yang berwarna merah. Tetapi masyarakat lebih kerap memanggilnya dengan Wentira, sehingga sampai saat ini kota itu disebut sebagai kota Wentira. Dan dari kesaksian yang pernah ditulis, seorang pilot yang saat itu tengah mengendarai pesawat tempur milik Belanda telah melihat kota megah di dalam hutan. Karena katanya, Wentira ini adalah kota yang serba modern dan juga serba mewah, sama seperti yang pernah kita bahas sebelumnya di kota Saranjana. Namun di sini dikatakan, bangunan-bangunan yang berada di kota Wentira berwarna kuning keemasan dan penuh dengan gedung-gedung pencakar langit lainnya. Wow, kebayang gak sih kalau misalnya di Indonesia pada zaman penjajahan itu sudah ada kota yang modern, padahal pada saat itu kita tengah dijajah. Apa itu terdengar agak aneh dan tidak masuk akal? Jadi, katanya kota Wentira itu adalah kota goib yang dihuni oleh para jin. Tapi jinnya ini berwujud manusia yang cantik dan juga tampan. Nah, kota Wentira ini juga dijaga oleh para panglima jin. Jadi katakanlah mereka ini memiliki bala tentara. Yang tentu saja, bala tentara itu menjaga kota Wentira dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh mereka. Sama seperti di kota Saranjana yang sebelumnya kita bahas, di Wentira juga orang-orangnya ini katanya cantik dan tampan, tapi mereka tidak memiliki filtrum, alias garis di antara hidung dan bibir. Nah, kota Wentira ini juga terkenal sangat maju. Jadi kota ini bukanlah kota goib yang misalnya kita bayangkan seperti kayak angker atau seperti desa atau yang lainnya, enggak gitu. Jadi katanya Wentira ini sangat maju, memiliki banyak gedung-gedung tinggi dan juga banyak gedung yang terbuat dari emas katanya. Ada juga yang bilang kalau misalnya di Wentira itu ada kayak sebuah kerajaan emas gitu loh. Jadi ada banyak emas yang ditimbun di sana dan harganya tidak ternilai. Banyak yang menganggap bahwa Wentira itu adalah titik terangker yang berada di Indonesia. Ada juga beberapa kalangan yang berpendapat bahwa Wentira merupakan warisan dari benua Atlantis yang hilang. Pada dasarnya, kota goib tentu saja tidak bisa dilihat secara langsung. Jelasnya tidak bisa dilihat secara kasat mata. Mungkin bagi orang-orang biasa, mereka hanya akan melihatnya sebagai hutan yang lebat.
Tetapi untuk orang yang memiliki kelebihan atau berada di titik di mana mereka bisa memasuki kota tersebut, mereka akan melihatnya seperti sebuah kota dengan kehidupan yang modern yang bahkan katanya melebihi kita saat ini. Dan itu dikatakan sejak zaman dahulu. Terbayangkan seberapa modernnya kota Wentira itu. Jalan menuju Wentira dipercaya bisa dituju dari sebuah daerah di Palu. Tapi ketika kemari, kalian jangan mengharapkan ada sebuah gerbang atau tanda yang jelas bahwa kalian akan menuju kota Wentira. Enggak, karena enggak seperti itu. Jadi, katakanlah kalau misalnya kalian punya kelebihan atau misalnya kalian berada di waktu yang tepat, titik yang tepat saat dimensi itu terbuka, kalian akan bisa melihat sebuah gerbang goib. Dan jelasnya ada beberapa jalan yang dipercaya bisa dijadikan patokan untuk menuju Wentira. Misalnya Tugu Kuning. Tugu Kuning ini berada di wilayah bernama Tafaeli dan Proboya. Jadi, untuk bisa mencapai Wentira sebenarnya tidak memerlukan ritual yang macam-macam. Hanya perlu memiliki kelebihan atau seperti yang aku katakan sebelumnya tadi, berada di titik yang tepat saat dimensi itu kayak bertabrakan gitu. Nah, sayangnya tidak semua orang bisa melakukannya atau juga memilikinya. Tapi tentu saja kalau misalnya kita berada di daerah sana, jangan sekali-kali mengucap kata kotor atau kata kasar, karena selain tidak sopan, ya tentu saja itu juga akan mengganggu mereka dan memungkinkan kita untuk masuk ke sana tapi tidak bisa kembali. Menurut warga setempat, katanya orang-orang yang tinggal di Wentira ini sama seperti manusia pada umumnya. Maksudnya, mereka ini berwujud manusia walaupun dipercayai bahwa mereka ini dari kalangan jin. Yang membedakannya adalah mereka tidak memiliki philtrum, alias garis di antara bibir dan hidung kita. Dan juga katanya mereka ini sangatlah cantik dan juga tampan. Dan jika kalian menanyakan mengapa masyarakat bisa tahu, katanya orang-orang Wentira ini sering keluar dan ikut berbaur dengan masyarakat lainnya di sekitar wilayah tersebut. Mereka sering berbelanja ke pasar tradisional dan juga sebagainya. Dan satu lagi yang mencolok dari warga Wentira, katanya mereka ini sering menggunakan pakaian berwarna kuning. Atau katakanlah mereka ini memang menggunakan pakaian warna kuning. Kota Wentira ini dikatakan sangatlah megah dan juga sangat modern. Jadi jauh dari yang kita bayangkan setelah mendengar kota goib atau kerajaan goib, yang mana tentu saja pikiran kita langsung memvisualisasikannya dengan hal-hal yang horor dan mengerikan. Tetapi kota Wentira ini sebenarnya sangatlah jauh lebih dari itu. Kota Wentira ini adalah kota yang sangat modern dan bahkan katanya melebihi kita. Pernah kan kalian melihat film yang berlatar di misalnya Mesir atau enggak Dubai? Nah, itu kan suka ada banyak bangunan-bangunan tinggi pencakar langit yang warnanya itu rata-rata kuning keemasan karena memang katanya terbuat dari emas. Nah, katanya juga Wentira ini kotanya itu seperti itu. Jadi bangunan-bangunannya ini terbuat dari emas, sangat megah, sangat mewah. Pokoknya bukan pemandangan sehari-hari yang kita lihat di kota tempat kita tinggal biasanya. Ya seperti aku tinggal di salah satu kota di Jawa Barat dan ya tidak ada sih gedung-gedung emas-emas gitu. Tapi kalau gedung cat kuning ada. Katanya saat kita memasuki Wentira itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi setiap gerbang itu dijaga oleh panglima. Katakanlah kita berada di lantai pertama dan itu ada penjaganya, lalu kita naik lagi ke lantai kedua dan itu ada penjaganya juga, dan dikatakan itu ada sampai 9 tingkat. Makanya dikatakan bahwa ada 9 panglima yang menjaga kota Wentira. Nah, kalau kita berada di sekitar jalan masuk menuju kota Wentira, sebaiknya kita tidak menggunakan pakaian warna kuning. Karena mengapa orang-orang di kota Wentira ini memakai pakaian warna kuning? Karena konon katanya mereka ini menyukai warna kuning. Dan jika kita menggunakan pakaian warna kuning, katanya
kita ini bisa masuk ke dalamnya, tapi bukan selalu ya. Jadi waktu itu katanya ada seorang supir yang sedang mengantarkan pesanan dari klien. Jadi dia adalah sales yang mengendarai mobilnya sendiri, dan kebetulan saat itu dia mengendarai truk berwarna kuning. Dia membawa mobilnya menuju alamat dengan tujuan Mentira. Tentunya salesman tersebut merasa keheranan dan juga bingung karena yang ia lihat di alamat tersebut ternyata adalah sebuah perkebunan dan juga pepohonan yang lebat. Dan saat itu pula dia baru menyadari bahwa dia itu seolah terhipnotis saat melakukannya. Nah, ini juga ada cerita dari seseorang yang katanya juga pernah masuk ke dalam Mentira. Jadi, saat itu dia juga adalah seorang supir yang entah mengapa dia tiba-tiba masuk ke dalam kota Mentira. Dan benar katanya semuanya itu terlihat megah dan juga mewah. Saat itu dia ditawari makan, minum, dan yang sebagainya. Tapi katanya, jika kita menerima makanan atau apapun yang diberikan dari warga di sana, kita itu akan menjadi menetap di sana. Walau sebenarnya sulit untuk menolak karena masyarakat di kota Mentira ini sangatlah baik dan juga ramah. Dikatakan pada saat itu, sang supir tersebut diberi pilihan beras 3 warna. Nah, masing-masing warna ini memiliki arti tersendiri. Katanya yang satu akan membuat dia keluar dari kota Mentira, yang satu lagi akan membuat dia tinggal di kota Mentira, dan yang terakhir akan membuat dia meninggal. Tapi tidak spesifik beras warna mana yang akan menjadi penentunya. Dan ada satu kisah yang paling menggembarkan pada saat itu, yaitu tentang seorang gadis yang merupakan seorang mahasiswi STIE Palu bernama Iin Vita Puspita yang kabarnya menikah dengan seseorang dari kota Mentira. Jadi tepatnya seperti ini. Iin Vita Puspita pada saat itu berumur 22 tahun. Dia adalah warga desa Sidera, kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dia dikabarkan menikah dengan seseorang dari Mentira di Tanah Kaili. Kabar ini tentu saja langsung menghebohkan seisi kecamatan di Sigi Biromaru. Mereka percaya lantaran sudah seminggu lamanya Lin atau Iin, si perawan desa, sama sekali tidak pulang ke rumahnya. Semua cara telah dilakukan untuk mencarinya bersama, bahkan menghubungi ponselnya yang sama sekali tidak aktif. Pengakuan orang tua dari sulung 3 bersaudara itu, Iin bergelagat aneh sejak beberapa bulan yang lalu. Sikap dan juga perkataannya sama sekali tidak mirip dengan Iin yang mereka kenal. Sehingga hal itu membuat mereka percaya kepergian Iin adalah menuju dunia lain, atau tepatnya ke kota Mentira, areal kebun kopi di Kabupaten Donggala. Dan itu jaraknya itu sekitar 20 km dari kota Palu. Dan sebelum menghilang, sebenarnya Iin ini sempat diantar oleh pamannya yang bernama Ardin, 37 tahun. Ardin menceritakan kembali saat ia mengantarkan Iin. Saat itu hari Senin pagi, sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Tengah, Iin tiba-tiba datang ke rumah Ardin yang wilayahnya masih berada di desa Sidera. Dan jarak rumah mereka ini terbilang dekat, hanya sekitar 100 meter. Mulanya, Iin minta diantar ke Palu, bukan ke Mentira sama sekali. Dan tentu saja sebagai seorang paman, Ardin mengikuti keinginan dari Iin tanpa memiliki curiga sama sekali. Kalau keponakan minta tolong, tidak mungkin ditolak. Begitulah yang Ardin katakan pada media setelah kejadian ini terdengar sampai luar. Ardin saat itu adalah seorang security di rumah sakit Tora Belosigi, dan pada saat itu belum jamnya untuk bekerja. Bergegaslah mereka di pagi itu dari Sidera menuju Palu, dan mereka pun pada saat itu berboncengan menggunakan motor metik yang merupakan milik Iin. Sebab pada saat itu mereka tidak menggunakan motor Ardin karena kondisinya sedang sedikit rusak. Baru beberapa menit perjalanan, tiba-tiba Iin meminta sang paman untuk mengantarkannya ke Mentira saja. Tidak jadi untuk singgah di Palu. Dan begitu mendengar kata Mentira,
Perasaan Ardin mulai tidak enak. Dia pun menanyakan kepada Iin akan urusan apa yang dia butuhkan di sana. Tetapi Iin menjawab dengan agak membentak. "Kalau saya bilang antar aja, gak usah banyak tanya-tanya." Gitulah kata Iin pada saat itu. Entah mengapa Iin terlihat sangat kesal saat ditanyakan. Dan Ardin yang tidak menginginkan terjadinya adu mulut, memilih untuk menurutinya saja. Sepeda motor pun mulai dipacunya dan mereka pun mulai beranjak ke kota Lentira. Saat itu mereka sempat tiba di Palu dan singgah sebentar untuk mengisi BBM di SPBU Jalan Sisinga Mangaraja. Saat itu tangki motor diisi full dan setelah selesai Iin langsung meraih stang motor. Katanya biar Iin yang mengendarai setelahnya, jadi mereka bergantian. Jadi kali ini Ardin yang dibonceng oleh Iin. Sepanjang perjalanan, terutama di jalur Gunung Kebun Kopi, Ardin sempat ketakutan karena Iin tiba-tiba memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Saat itu Ardin mengatakan, "Sepanjang jalan saya terus berdoa. Semoga tidak terjadi apa-apa dan selamat sampai tujuan." Dan ternyata Iin tengah dikejar waktu. Jam 11 tepat, ia harus sudah sampai di Wentira. Sama sekali tidak boleh telat. Ardin mengatakan, saat itu dia melihat jam tangannya benar-benar persis jam 11 tepat ketika mereka sampai, tidak lebih, tidak kurang. Dan saat sesampainya di Wentira itu, Iin mengajaknya bercakap-cakap secara ringan. Karena sepanjang jalan sebelumnya, mulai dari SPBU Sisinga Mangaraja sampai tempat tujuan, Iin tidak mengucapkan apapun sama sekali. Begitu juga Ardin yang pada saat itu tidak berani menegur atau bicara. Apalagi hanya untuk mengatakan agar tidak terlalu ngebut. Karena jujur saja saat itu Ardin benar-benar takut bahwa mereka akan celaka. Tapi ternyata hal yang terjadi setelahnya lebih dari itu. Saat itu Iin mengatakan kepada Ardin, "Om, saya nanti malam masuk ke dalam. Saya sudah tinggal dan menikah dengan orang sini." Begitulah kata Iin. Ardin terdiam. Pada saat itu dia benar-benar bingung antara percaya dan tidak. Karena tak ingin keponakannya ini tersinggung, Ardin pun akhirnya memilih untuk manggut-manggut sebagai bentuk respon ucapan dari Iin kepadanya. Setelah itu Iin melanjutkan pembicaraan lagi. Katanya yang menikahkan mereka adalah Nenek Rante. Sosok itulah yang katanya banyak berperan untuk pernikahannya. Sekedar informasi, di dunia lain tanah Kaili, tepatnya di Sulawesi Tengah, nama Nenek Rante sebenarnya lebih sering didengar sebagai Mangge Rante. Fotonya banyak beredar di masyarakat dengan ciri mulut yang mengeluarkan asap. Dan mungkin karena terpaut usia yang cukup jauh, Iin memanggilnya sebagai sebutan Nenek. Sebelum Ardin pergi kembali ke Sidera, remaja berjilbab ini sempat menanggalkan aksesoris cincin dan juga kalung yang dikenakannya. Diberikannya kepada Ardin, sehingga yang tersisa di dirinya hanyalah sendal dan juga pakaian yang ia pakai. Kemudian dia berpesan agar kepergiannya ke Wentira tidak diberitahu kepada ayah dan juga ibunya. Kalau Om sudah pulang, jangan cepat-cepat, karena ban motorku sudah botak. Begitulah pesan Iin terhadap Ardin. Setelah menghidupkan mesin motor dan beranjak pergi, Ardin sempat menoleh ke arah Iin. Dia melihat Iin menuju tangga semen, lokasi yang disebut-sebut sebagai pintu menuju kerajaan goib Wentira. Ardin mengatakan, "Saya masih sempat lihat belakangnya menuju tangga tersebut." Dan sepanjang perjalanan, Ardin sama sekali tak habis pikir akan apa yang telah dialaminya dan juga terjadi kepada Iin. Apakah yang disaksikan dan juga didengarnya tadi hanyalah gurauan belaka atau memang kejadian yang benar-benar terjadi? Begitu sampai di rumah orang tua Iin, Ardin langsung menemui ipar dan juga kakaknya, tepatnya orang tua Iin. Semua yang terjadi pada saat itu diceritakan secara rinci oleh Ardin, dan kedua orang tua itu langsung terperangah mendengar semua yang dijelaskan oleh Ardin, yaitu Masida, ibu Iin, yang segera menangis tak henti-hentinya karena sikap aneh yang ditunjukkan anaknya beberapa waktu kebelakangan
ternyata menjadi kenyataan juga. Sementara sang suami, yaitu Rostam, terus menenangkan wanita yang merupakan istrinya tersebut. Saat itu, saat kabar terdengar ke tetangga, salah satu tetangga mereka menaruh curiga, yaitu Rosni alias Mama Ija, yang mengaku sebelum Iin meninggalkan rumah, Mama Ija sempat dititipkan amanat. Kepada Mama Ija, Iin berpesan, jika kelak dirinya pergi dan tidak kembali, ia meminta untuk dibuatkan acara tahlilan. Dengan adanya tahlilan, doa-doa akan terpanjatkan kepada dirinya. Terus saya bilang, memangnya kamu meninggal sampai dibuat acara tahlilan? Yang dibuatkan tahlilan kan hanya orang yang meninggal saja, kata Mama Ija pada saat itu. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Iin segera menjawab, soalnya nanti saya akan tinggal di alam goib. Saya sudah menikah dan punya suami di sana, tutur Iin berterus terang. Dan hal itu Mama Ija sampaikan kepada orang tua Iin, yang mana tanpa bisa melakukan apapun lagi, mereka hanya mengikuti amanat terakhir dari anak tersebut. Karena bagaimanapun juga, Iin sudah tidak bisa ditemukan sekeras apapun mereka mencari, dan yang mereka bisa lakukan hanyalah membacakan doa untuk keselamatannya. Entah kalian akan percaya atau tidak, tapi yang pasti Iin benar-benar menghilang dan sampai sekarang tidak ditemukan. Meskipun cerita tentang Wentira sangatlah kuat dan juga terdengar meyakinkan, masih juga banyak orang yang tidak mempercayainya. Tapi tentu saja ada orang-orang yang mempercayai dan bahkan menghormati akan adanya tempat tersebut, sehingga mereka menjaga diri untuk tidak sembarangan mengucapkan kata kasar, kata kotor, atau juga melakukan hal-hal yang tidak baik di sekitar wilayah yang diyakini merupakan kota Wentira berada. Tapi ini semua kembali ke kepercayaan masing-masing. Jika di sudut pandang kita yang memang mungkin jarang sekali menemukan hal-hal aneh, mungkin bisa tidak mempercayainya. Tapi entah di kacamata lain yang mungkin memang bisa melihat hal-hal yang di luar nalar, atau juga mempercayai akan adanya kerajaan jin. Karena tentu saja kita tahu bahwa tidak hanya kita yang tinggal di muka bumi ini, masih ada makhluk-makhluk tak tampak yang mana sering kita dengar sebagai jin yang juga menghuni dunia dan tinggal seperti layaknya manusia. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang kota Wentira? Apakah kalian dapat menyamakannya dengan kota Salanjana yang sudah kita bahas sebelumnya? Kalian bisa menuliskan komentar kalian di bawah untuk informasi-informasi lainnya yang mungkin belum disebutkan dan juga mungkin belum diketahui. Jangan lupa like, juga share video ini, dan yang paling terpenting adalah untuk subscribe channel Yuri's Lore agar kalian tak kehilangan info jika aku update. Dan sebelum pamit, Yuri ingin minta maaf dan juga berterima kasih atas kritik, saran, dan juga dukungan dari kalian. Semua hal itu sangatlah membantu untuk berkembangnya dari diri Yuri dan juga channel Yuri's Lore. Yuri harap kalian terus bersama Yuri untuk menjadi saksi akan perjalanan channel ini bersama-sama. Terima kasih buat kalian yang sudah bersama Yuri dari titik ini dan sebelumnya. So, see you next time at Yuri's Lore.